Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya karena pada siang hari ini Anda semua bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan di ruang ini kurang lebih 60 menit ke depan. Kita mulai. Ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak angkatan 10 tahun 2024, yaitu saya mempunyai tugas mendiseminasi atau menyebarkan budaya positif kepada rekan guru di SMKN 1 Paron. Konsep ini dari budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan universal. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol guru. 6 keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita mulai. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya lanjutkan, mungkin kita sudah sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang bagaimana? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Apa Pak? Coba Pak Sumadi. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa Pak? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mana pembelajaran itu sesuai dengan tahapan atau kemampuan siswa. Jadi bisa dimungkinkan materi yang diberikan antara siswa yang satu berbeda atau dengan peserta didik yang lain. Terima kasih atas jawabannya Pak Sumadi. Betul sekali ya, pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi setiap siswa kita itu kita harus menyadari bahwa mereka itu punya kemampuan yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mengajar itu menyamakan semuanya sama. Kita harus memahami bagaimana level-level atau karakter yang mereka miliki, sehingga kita mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi antara teori kontrol. Nah, biasanya kita itu punya ilusi sebagai guru, yaitu guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian kita juga punya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sekarang saya ingin bertanya, apakah ilusi guru mengontrol murid ini sesuai atau benar? Bagaimana menurut Anda semua? Mungkin Bu Siti? Kalau menurut saya, guru mengontrol murid ini di sini memang itu sebagai pemimpin pembelajaran. Hanya saja memang tadi disampaikan di awal bahwa siswa itu berdiferensiasi, artinya siswa itu disesuaikan dengan bakat minat sehingga ada
Tidak bisa. Tidak bisa. Siapa yang punya kontrol di sini? Saya atau Bu Suti? Saya. Iya, betul ya. Yang punya sifat untuk mengontrol, yang bisa mengontrol untuk uang ini bisa terambil atau tidak itu adalah saya. Jadi kita itu bisa mengontrol diri kita, tetapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti juga mengontrol murid. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid kita, tetapi kita bisa mengarahkan mereka untuk lebih baik atau memberikan pilihan-pilihan kepada mereka agar mereka itu bisa berpikir, oh ya, kalau saya memilih seperti ini maka konsekuensinya yang saya dapatkan adalah seperti ini. Jadi kita hanya bisa memberi pilihan kepada mereka, tetapi kita tidak bisa mengendalikan mereka. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat ini, setuju ya? Ya. Maksudnya kekuatan positif itu ketika kita melakukan pembelajaran, entah itu kita melakukan apapun di dalam proses pembelajaran itu kita memberikan kekuatan positif. Entah murid kita tadi dia berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang seharusnya dan atau ada siswa yang hanya bisa menyelesaikan separuh saja. Ini kita tetap memberi kekuatan positif walaupun hasilnya berbeda. Karena apa? Karena kembali lagi tadi siswa kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya ini terjadi ketika seorang ibu atau seorang ayah kepada anaknya. Mungkin di awal-awal, misalkan kita memilih sekolah, kamu harus sekolah di sana, kamu harus sekolah di sana. Tetapi nanti kalau kita melaksanakan ini, jadi memaksakan anak untuk sekolah, mungkin bisa terjadi anak itu benar-benar ke sekolah yang diinginkan orang tua, tetapi nanti hasilnya bagaimana? Kalau kita hanya memaksa dan tidak mendengarkan mereka, ya hasilnya tidak baik. Mungkin nanti di sekolah itu anak itu tidak bisa berkembang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki, atau mungkin anak itu nanti tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah ini maksudnya bagaimana? Mungkin ada yang punya jawaban. Membuat orang merasa bersalah atau kita sebagai guru membuat sesuatu yang merasa bersalah? Atau bagaimana? Atau kamu salah begitu atau bagaimana? Atau kita menggunakan bahasa halus untuk membuat mereka, oh iya aku itu salah, jadi mengajari membuat mereka itu salah. Contohnya ada yang bisa memberikan contoh? Oh belum ya? Tadi di belakang kita akan belajar untuk merasakan bagaimana menguatkan karakter dengan membuat orang merasa bersalah. Kita tahu dulu ya. Polanya dulu jelas. Ya. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kita di situ saya tampilkan dua tabel. Yang pertama adalah stimulus atau respon dan teori kontrolnya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah itu bisa? Sulit ya, karena setiap orang punya pandangan tertentu. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah pandangan kita itu biar sama, tetapi kita harus memahami pandangan orang lain itu terhadap dunia. Jadi seperti kita juga tidak hanya memaksakan kehendak, tapi kita juga harus mendengarkan kehendak orang lain juga. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus atau responnya. Untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun misalkan seorang siswa dia berperilaku buruk, nah itu dipandang dari teori kontrol itu perilaku buruk itu dia memiliki tujuan tertentu.
Nah, tujuannya apa? Nanti di belakang ada penjelasannya. Kita tampung lagi ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain itu kalau di respon atau stimulus itu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Oke. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau ini tadi untuk stimulusnya itu adalah prosesnya adalah pemaksaan yang diutamakan. Tetapi dalam teori kontrol yang diutamakan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi daripada kita memaksakan suatu kehendak atau memaksakan suatu persepsi kepada orang lain, lebih baik kita itu berkolaborasi dengan mereka dan menciptakan pilihan-pilihan baru yang nanti tujuannya adalah hampir sama dengan apa yang akan kita paksakan. Tapi bahasanya berbeda. Memaksa dan berkomunikasi atau berkolaborasi itu kan dua hal yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah model berpikir menang kalah dan model berpikir menang menang. Jadi kalau teori respon itu ada satu menang dan satu kalah, tapi di teori kontrol itu semuanya menang. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah makna kata disiplin. Sebelum kita lanjutkan, kita tetap semangat dulu. Bisa kita kalau mungkin kita tetap semangat. Oh iya, dipandu. Oh iya, Semuanya berdiri. Oke. Saya tentukan dulu ya, nanti baru kita sama-sama. Tepuk semangat. 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 Seperti itu ya, dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Biar tidak sepadan ya. Saya sampaikan. Sekarang kita lanjutkan makna kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah merubah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita sebagai guru itu mendengar kata disiplin tidak asing ya. Kita menuntut murid kita untuk segera melakukan ayo setiap hari kita harus disiplin. Nah, sebenarnya kedisiplinan itu berasal dari mana? Diri kita sendiri. Jadi kedisiplinan itu bisa kita terapkan mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa memberi contoh yang baik pada murid-murid kita, maka murid kita juga akan mencontoh hal-hal baik yang kita berikan kepada murid. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini dari pendapat William Jackson pada teori kontrol tahun 1980. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah teorinya Diana Boston tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia
Mahesa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai bapak ibu guru yang telah menerapkan kurikulum merdeka, berarti kita sudah sangat familiar dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemennya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa? Kok pertama ini beriman bertakwa dan berakhlak mulia ini menjadi fondasi awal dari profil pelajar Pancasila. Ini ada Bapak Ibu guru yang memiliki jawaban. Ada Bu. Ya, Pak Sunadi. Karena sesuai dengan sila pertama yaitu kewajiban beragama. Ada yang lain? Penerapan sedikit Bu, ya. Karena di atas ilmu ada. Di atas ilmu ada. Jadi ya betul sekali ya, dari jawaban Pak Sumadi dan Bu Fitri bisa kita ambil kesimpulan bahwa setinggi apapun ilmu yang kita miliki itu kalau tidak ada adab atau tidak ada keimanan dalam diri kita, maka ilmu itu akan sia-sia atau tidak akan bermanfaat. Mungkin kalau orang yang berilmu tetapi dia tidak beragama, mungkin dia akan menjadi pribadi yang sombong, ya. Kemudian untuk mandiri, kenapa mandiri? Karena di profil pelajar Pancasila itu kita akan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi berarti mengajak murid kita itu untuk belajar secara mandiri. Karena mereka tadi mempunyai tingkat pengetahuan yang berbeda, kemudian dia bisa belajar yang berbeda atau tingkatan-tingkatan proses pembelajaran yang akan mereka lalui itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Maka dengan kemandirian yang dia peroleh atau dia miliki, dia akan mampu mencapai tahapan-tahapan pembelajaran yang berbeda. Kemudian bernalar kritis. Kenapa harus bernalar kritis? Ada yang punya jawaban bernalar kritis? Kenapa harus bernalar kritis? Karena apa? Karena ketika suatu anak atau suatu siswa kita, satu orang siswa kita itu tidak punya nalar kritis, dia menerima pembelajaran dari kita pun dia tidak akan rasa ingin tahunya tidak ada. Jadi ketika dia diberi suatu ilmu, dia sudah dia terima apa aja. Tetapi kalau dengan adanya bernalar kritis, mereka akan berpikir lebih lagi. Oh ya, ketika saya memperoleh misalkan sebuah angka 1 tambah 1 adalah 2. Mungkin kalau tidak punya nalar kritis, dia hanya akan menyebut 1 dan tambah 1 hanya 2, itu saja. Tapi kalau punya nalar yang kritis, oh misalkan ada 1 ekor kucing, terus datang lagi temannya 1 ekor kucing, berarti nanti kucingnya jumlahnya juga ada 2. Nah, tidak hanya angka, tadi kan belajarnya hanya angka abstrak 1 dan 1 hasilnya 2. Tapi dia bisa berubah menjadi ada benda yang datang sesuai itu dia terapkan teori 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu hanya contoh sederhana saja. Kemudian kreatif. Kenapa harus kreatif? Karena ada yang bisa atau ada yang menjawab gantian. Kenapa? Karena anak-anak murid kita itu dituntut untuk kreatif. Maka akan berusaha untuk berkembang pengetahuannya maupun pengetahuan. Terima kasih Pak Sumadi membantu saya menjawab. Dengan kreatif itu anak-anak itu bisa lebih mengembangkan kemampuan yang dimilikinya itu dengan sesuai dengan apa minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong adalah kita menciptakan mendidik murid kita itu tidak hanya apa egois. Dia juga harus memiliki sifat gotong royong, empati yang tinggi, simpati yang tinggi terhadap sesama jenis murid. Kemudian yang terakhir adalah berkebinekaan global. Kita ketahui bahwa berkebinekaan global berarti kita mendidik mereka itu punya jiwa nasionalisme. Tanpa punya jiwa nasionalisme, dari ke depan murid-murid kita atau generasi penerus bangsa kita itu tidak akan memikirkan kelangsungan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita
dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Sebelum saya lanjutkan, Anda tahu nggak apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada berapa dan apa saja kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, papan, oke. Kemudian apa lagi? Lahir batin, kasih sayang, ya. Kemudian dan aku diakui, dihargai, ada lagi dicintai. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini pasti ya. Tujuan misalkan kita biar bisa bertahan hidup, kita harus apa? Makan, iya. Selalu gini. Nah, ini adalah salah satu tujuan untuk bertahan hidup. Sandang, pangan, papan itu bertujuan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Kalau orang yang tidak bisa memberikan atau tidak bisa menerima kasih dan sayang dari orang lain, itu juga akan berakibat apa, Pak? Kemudian kebebasan dan kesenangan serta penguasaan. Nah, ini penjelasannya. Bertahan hidup itu contohnya tadi makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Kemudian kasih sayang itu ya rasa ingin dipedulikan, rasa ingin diterima, terus berbagi kasih sayang dengan orang lain, kerjasama untuk menjadi satu kelompok. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang. Kemudian untuk yang kebebasan, ini contohnya adalah kita mandiri, kita memiliki pilihan, kita mencoba hal-hal baru, kita mampu mengendalikan diri dan amarah, itu juga salah satu contoh dari kebebasan. Nah, untuk kesenangan dalam hidup, kita juga butuh bermain, humor, kemudian antusiasme, tertawa, apa? Shopping, healing ya. Shopping, healing ini termasuk kebutuhan dasar manusia juga. Jadi kesenangan ya. Jadi hidup kita itu tidak perlu harus apa? Ya serius, tapi kita butuh hiburan juga melalui itu salah satu kebutuhan dasar manusia loh ya, yaitu kesenangan. Nah, shopping. Apa kita kalau muda ya? Kemudian kekuasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memiliki prestasi diakui dan didengar. Ini adalah kekuasaan. Ya, kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi yang pertama adalah eksternal, ini dari luar ya. Kemudian internal. Kemudian motivasi internal tujuannya disiplin positif. Nah, untuk motivasi eksternal ini untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika aku tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal dari luar diri kita. Kemudian untuk internalnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal tujuan dari disiplin positif itu untuk menghargai diri saya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa, dan bila saya melakukannya itu saya akan bagaimana. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Sekarang kita lanjutkan untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kita menganggap bahwa sebuah hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah sama ya. Tetapi ternyata ketiga-tiganya itu berbeda. Kita lihat untuk hukuman. Hukuman ini tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana sebelumnya. Ya, tiba-tiba murid kita yang tidak tahu, jadi murid kita nanti kalau mau dihukum itu kita tidak akan tahu hukuman apa yang akan diterima, itu tidak tahu. Kemudian
tidak dilibatkan bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah, misalkan saya memberi hukuman, berarti saya memberikan hukuman ke anak itu, ini satu arah dari saya saja. Tidak ada tawar-menawar. Misalkan kamu saya hukum membersihkan ruangan ini, ya Bu, gak usah dibersihkan ya Bu, diam saja. Nah, seperti itu kan tawar-menawar. Tetapi ada hukuman bukan seperti itu. Tetapi ketika apa yang saya katakan, berarti itu yang dilakukan. Itu adalah sebuah hukum. Nah, untuk konsekuensi perbedaannya, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan murid, tetapi dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Jadi maksudnya begini, konsekuensi itu tadi sudah melalui proses kesepakatan. Misalkan jika ada anak yang terlambat masuk kelas di pelajaran matematika, konsekuensinya adalah dia misalkan harus mengganti tugas atau mengerjakan soal di papan tulis. Nah, soalnya sesuai dengan yang diberikan guru. Itu adalah konsekuensi. Dan nanti ketika ada anak yang terlambat, dia harus mengerjakan sesuai konsekuensi. Tetapi, ya. Jadi kalau tata tertib sekolah itu maksudnya di rumah atau konsekuensi atau distribusi? Ya. Sebelum saya jawab, kita bahas dulu ketiga-tiganya nanti ya. Nah, konsekuensi tadi adalah sudah ada kesepakatan. Jadi ketika kamu melakukan suatu kesalahan, maka dia hukumannya atau konsekuensinya ini sudah disepakati bersama. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, berarti dia harus konsekuensi ini juga bersama. Nah, restitusi sekarang. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif, ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau restitusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu sudah bersalah. Jadi dia mengakui kesalahannya, jadi dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Itu ya, hukuman konsekuensi restitusi. Nah, untuk pertanyaan Pak Sumadipa, apakah tata tertib itu masuk hukuman atau konsekuensi? Sebelum saya jawab, mungkin ada yang punya pendapat. Enggak. Hukuman. Kenapa hukuman Pak? Karena kalau tata tertib kan sudah dibentuk dan tidak ada kesepakatan antara murid dengan guru. Biasanya pada tidak guru. Tapi ada proses sosialisasi atau diumumkan atau pengumuman atau ya betul sosialisasi. Jadi setiap anak sudah tahu. Seperti itu. Ini ada yang lain? Ya. Kalau sudah masuk sekolah ini harus diamankan. Oke, menurut Bu Indah, tata tertib sekolah itu adalah sebuah konsekuensi karena ketika kita masuk ke suatu lembaga berarti kita juga harus tunduk pada aturan di lembaga. Mungkin ada jawaban yang lain? Kalau konsekuensi ya Pak Didi. Tergantung apa yang aturan tersebut. Tergantung aturannya. Contohnya bagaimana Pak? Yang konsekuensi maksudnya dan yang hukuman maksudnya bagaimana? Konsekuensi kalau terlambat dapat poin itu kan sudah konsekuensi. Ya. Tapi kalau terlambat nanti disuruh sama gurunya itu lari-lari itu kan nanti tinggal pulang. Jadi tergantung apa aturannya itu seperti apa. Jadi tergantung kesalahan anaknya itu apa gitu nih? Melanggar aturan atau dia termasuk hukuman. Ini ada yang lain? Pak Sumadi? Ya, bertanya sudah jawab ya. Kalau baik dari apa ya, mendengarkan pendapat dari Bapak Guru itu kalau tidak salah saya menyimpulkan dari tata tertib sekolah itu berarti sesuai dengan yang pernah kita laksanakan di sekolah ini. Saya menyimpulkan berpendapat ya bahwa tata tertib itu sudah ada hukuman, sebagian juga ada konsekuensi, juga ada restitusi. Sebenarnya singkatnya begitu. Terima kasih. Terima kasih.
atas jawabannya. Ini sudah dijawab Pak Sumadi lengkap ya. Jadi kata tertib tadi ada yang masuk hukuman, hukuman yang bagaimana itu tadi, misalkan dia harus terlambat masuk sekolah, dia harus membersihkan halaman dan sebagainya, mungkin seperti itu. Kemudian konsekuensi tadi sudah disepakati bersama, ketika dia tidak menggunakan sepatu, maka sepatunya wajib dilepas sampai seharian dan nanti diambil ketika pulang, juga seperti itu bisa. Dan restitusinya itu adalah memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu tahu kesalahannya dan dia memperbaiki. Mungkin misalkan tadi sepatunya, karena sepatu yang dipakai tidak hitam, kemudian diambil oleh sekolah, kemudian yang bisa mengambilnya adalah orang tua, anak itu mendatangkan orang tua ke sekolah dengan harapan ada memperbaiki kesalahannya tadi, bahwa dia menyadari bahwa sepatunya tidak sesuai aturan. Kemudian konsekuensinya sudah dia jalankan, yaitu tidak memakai sepatu seharian sampai dia pulang juga. Kemudian restitusinya juga dia laksanakan, yaitu mendatangkan orang tua untuk mengambil sepatu. Termasuk dari segi mungkin terlambat. Ya. Mungkin bangunnya yang sebelumnya di sana, karena mungkin sering gagal, itu akhirnya nanti begadarnya dikurangi sehingga bisa terlambat. Mungkin ada. Terima kasih Pak Sumadi atas jawaban positifnya hari ini, menambah kekuatan positif untuk kita bersama. Oke, ini tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya lanjutkan ya. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru, ternyata kita itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, semua yang kita lakukan dan tidak bisa dihindari adalah posisi yang pertama, yaitu penghukum. Ya. Jadi ketika ada sesuatu, berarti kita selalu memberikan hukuman. Dengan apa ya? Tujuannya bagaimana? Hukuman itu diberikan untuk apa? Ya, biar jelas. Memberi efek jerah ini tujuan kita memberi hukuman ya. Tetapi apakah selalu ketika anak bersalah itu selalu serta-merta kita bisa memberi hukuman? Tidak selalu. Nah, bagaimana efek hukuman itu biasanya ke psikis anak atau ke mental anak itu bagaimana biasanya? Ya, itu bermacam-macam dasar. Dan ada sesuatu itu memang ada yang memang perlu dengan dan ada yang dengan tidak sesuai dengan kalau pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Jadi sesuai dengan kebutuhan mana yang lebih masuk antara hukum maupun mungkin dengan tindakan lain. Jadi sebagai seorang guru itu kita juga harus bisa memilah ya, intinya ya Pak, memilah kapan saatnya kita harus memberi hukuman dan kapan kita saatnya tidak memberi hukuman, atau mungkin konsekuensi yang lain, atau mungkin hanya sekedar kita beri apa ya, motivasi untuk lebih baik. Nah, ini adalah hukuman atau pemberian posisi penghukum. Dan biasanya anak-anak yang dapat hukuman itu juga tadi mentalnya langsung jatuh, apalagi hukumannya di depan teman-temannya dan tidak mendidik. Mungkin tidak mendidik itu dia akan yang pertama merasa malu, ya merasa malu itu tidak bisa hilang. Kemudian psikisnya juga terganggu. Saya pernah itu dia akan ingat seumur hidupnya bahwa saya pernah dihukum seperti ini di sekolah saya oleh bapak ibu itu seperti itu. Kemudian setelah psikis, kemudian tadi efek jeda hukuman itu apa lagi yang membekas di anak kalau dihukum itu? Ya, dendam. Ini juga ya, dendam. Jadi misalnya pakai lapas, mungkin akan menjadi sebuah ancaman juga karena perasaan dendam. Daripada kita menghukum, kita mungkin bisa melakukan posisi kontrol sebagai teman. Ya. Posisi kontrol sebagai teman itu misalnya begini, ketika anak melakukan kesalahan, saya tahu kamu bersalah, tetapi kita ayolah kamu coba bisa
tidak terlambat. Tetapi posisi teman ini tidak selalu harus kita lakukan juga. Terkadang siswa kita, apalagi siswa SMK, kalau diajak seperti teman itu mereka akan menganggapnya lebih dari musuh. Gitu. Maksudnya kalau dia diamini atau dibaik-baiki seperti temannya, malah dia ngalem juga bisa. Seperti ini. Ini berarti kita juga akan memposisikan diri kita itu sebagai teman itu dari hati-hati. Apa konsepnya atau apa permasalahannya. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini mengakibatkan anak itu ketika kita ngomong itu dia saya ini merasa bersalah, saya sudah melakukan seperti ini. Jadi mereka itu bisa berpikir ternyata setelah saya melakukan ini itu ada penyesalan dalam diri. Ini adalah membuat rasa bersalah. Kemudian memantau. Nah, kalau untuk sebuah memantau ini kita tahu, kita tanyakan kepada anak. Nah, kamu tahu kesalahan kamu apa? Terus apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah memantau. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini setelah kita tanyakan, kamu melakukan kesalahan, ya kesalahannya apa? Kamu sadari itu. Kemudian kita tanyakan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Dari sekian banyak ini, 5 posisi kontrol ini, yang lebih baik itu yang mana? Menurut Anda semua? Semuanya menurut saya semuanya baik, tergantung memang yang kita perlukan yang mana. Konteksnya ya Pak, ya konteksnya tergantung konteksnya apa, jadi kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita selesaikan seperti ini. Tapi ya kalau kita cari aman, ya mungkin selain Nah, jadi intinya kalau Pak Sumaji dan dari jawaban Pak Sumaji tadi sebagai seorang guru kita memposisikan posisi penghukum itu di posisi paling akhir. Kalau suatu permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan posisi kontrol yang lain, kita selesaikan juga dengan posisi kontrol yang lain. Nah, kalau tidak bisa, tentu kita ambil posisi yang terakhir yaitu sebagai penghukum. Karena tergantung konteksnya tadi, tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan posisi kontrol manajer, pembalas besar, pematok bangunan. Tetapi juga ada saatnya kita juga harus menjadi penghukum. Ya, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Yang pertama adalah bersih-bersih halaman sekolah selama 1 jam pelajaran. Ini termasuk menghukum ya. Sepakat ya dengan saya? Karena ini adalah apa ya? Hukuman ya. Tujuannya adalah hukuman dari yang diberikan ketika anak tidak terlambat masuk sekolah. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, yang kedua adalah ibu sudah bilang berapa kali bahwa masuk itu jam 7. Kenapa kamu baru datang jam 7? Nah, ini termasuk salah satu contoh membuat rasa bersalah. Nah, nanti kan anak kamu ditanya seperti itu kan dia menyesal. Maaf bu, tadi malam saya itu berbeda main. Terus akhirnya tidak bisa bangun pagi terus selesai. Kita juga harus marah-marahan, kita dengarkan dulu apa alasan mereka atau penjelasan mereka. Kemudian kalau sebagai teman, ini contohnya, nah, ayolah patuhi aturan sekolah, jangan membuat masalah. Kali ini maaf tahan lapor, jangan diulangi lagi ya. Nah, ini adalah contoh kita itu memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian untuk pemakaian bagaimana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Mulai besok silakan bangun pagi agar tidak terlambat masuk sekolah. Ini adalah posisi pemantau. Nah, kalau sebagai manajer kita tahu tanya tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu adalah manajer. Jadi mungkin yang terbaik atau ya tidak ada tadi ya sesuai dengan konteksnya, tetapi yang lebih adalah. Nah sekarang setelah kita mengetahui posisi kontrol lagi, saya ingin tanya ini posisi kontrol apakah aku? Saya
mendapat nilai jika tidak mengajarkan. Kamu tidak kamu juga tidak bersalah. Jawabnya juga. Memantau ada bersalah. Salah. Memantau. Sepakat dengan Siapa yang menjawab pemantau? Pak Didi. Alasan kenapa menjawab pemantau? Karena sesuai dengan konsekuensinya juga. Tidak menambah nilai. Kalau kamu tidak mengerjakan, kamu tidak akan mendapat nilai sesuai dengan masing-masing. Itu pemantau. Kemudian pembuat rasa bersalah ya. Krisna lagi jawabnya pembuat rasa bersalah. Kenapa alasannya Krisna? Seperti karena itu langsung kamu tidak menandakan juga tidak menjatuhkan langsung seperti bukan mental. Ya, itu seperti apa ya? Kalau di nalar atau di rasa itu, kalau kita ngomong kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak melaksanakan tugas. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Iya ya, tadi. Ya. Terus Pak Maji menjawab lagi, apa itu Pak? Karena tidak mendapat nilai itu kan dampaknya nanti kan Oh, dihukum. ya bisa juga kan tidak Berarti dari jawaban pembuat rasa bersalah terus tadi apa? Pemantau itu yang paling dekat atau yang paling sesuai ini apa? Kira-kira yang paling sesuai? Pemantau. Ya. Kenapa ini tidak? Berarti yang paling dekat adalah pemantau. Nah, kalau penghukum, kenapa tidak penghukum yang paling dekat? Karena di sini apa ya? Belum ya, tidak terlalu jelas antara apa yang dilakukan dan konsekuensinya itu. Cuma ini kayak seperti apa ya? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu nggak akan dapat nilai. konsekuensi. Ya, seperti konsekuensi. Kenapa tidak? Yang satu kata dia adalah membuat rasa bersalah. Iya, kalau kita ini tergantung intonasi kita mungkin ya. Kalau kita ngomongnya itu halus ya, mungkin anak itu langsung, oh iya, saya merasa bersalah. Tapi kamu tidak mengerjakan tugas, kamu nggak akan dapat nilai. Dengan marah itu ya dia nggak akan merasa dia merasa bersalah, tidak akan ya. Jadi yang paling dekat adalah nah, sekarang setelah kita belajar tentang bagi 5 posisi kontrol dulu, kita belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu timbul dari internalnya sendiri, masing-masing siswa yang besarnya yaitu kalau kesepakatan kelas itu kan berarti ada faktor eksternal. Ini ada yang lain. Kalau keyakinan kelas itu artinya kesepakatan oleh seluruh siswa yang memang itu disepakati nanti tidak akan ya. Sedangkan kalau kesepakatan kelas itu sudah ada ketetapannya, sehingga apapun yang terjadi harus disepakati. Jadi kita tegaskan lagi ya. Kenapa tidak keyakinan kelas? Kenapa harus kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas dan tidak kesepakatan kelas? Kalau kesepakatan kelas tadi itu kesannya adalah kita yang membuat atau kita yang mencut anak-anak itu. Kamu harus begini. Tetapi kalau keyakinan kelas itu seperti kita mendengarkan apa yang diinginkan mereka. Kemudian nanti setelah apa kita dengarkan kita diskusikan bersama. Nanti terus disepakati diyakini sebuah keyakinan kelas bahwa keyakinannya adalah ini dan semua siswa itu dengan apa ya lapang hati dengan lapang hati itu dia melaksanakan apa yang sudah diyakini. Tapi kalau kesepakatan itu kesannya ada ini sesuatu yang sudah disepakati dan harus kita lakukan. Padahal ada yang tidak senang ya, nggak sepakat dengan itu. Jadi sebagai guru mungkin kita akan lebih baik membuat keyakinan
sebuah kesetaraan. Mungkin ini bisa kita terapkan di awal semester. Jadi sebelum pembelajaran satu semester itu kita buat dulu keyakinan kelasnya. Apa yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan. Jadi ditulis semua yang akan kita lakukan dan konsekuensi yang akan diterima anak jika dia melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Nah, mungkin dengan itu kita akan melaksanakan pembelajaran itu juga secara nyaman. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif, singkat saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Biasanya kalau keyakinan kelas berarti semua siswanya harus ada dan disepakati bersama. Dan ini yang bagian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu punya 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Ini adalah bagian dari segitiga restitusi yang paling fondasi. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian itu adalah anak yang gagal. Dia mencoba untuk memahami kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang contohnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar, tetapi kita tidak hanya berbuat salah itu wajar. Nah, kalau kita hanya berhenti berbuat salah itu wajar, anak mungkin akan membuat kesalahan. Tapi untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar, tetapi tujuannya harus ada penguatan yang positif. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sebelum kita memberikan sebuah nasihat, mungkin kita bisa seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita lanjutkan hasilnya. Itu adalah salah satu bagian dari menstabilkan identitas. Dan contoh lagi adalah ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Terus bapak atau ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung kita marah tidak, tapi kita coba menstabilkan identitas dulu dengan kata-kata yang seperti ini. Kamu berhak merasa begini, misalnya ada anak yang marah, kamu berhak merasa marah. Tapi apakah dengan kata itu menyelesaikan permasalahan? Kemudian kita lanjutkan untuk validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan salah. Setiap tindakan yang kita lakukan itu mesti memiliki tujuan, walaupun tindakan itu salah. Yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi 5 dasar kebutuhan dasar manusia tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kata-kata yang mencerminkan validasi tindakan adalah seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengembangkan sikap yang baik. Nah, ini adalah sebuah validasi tindakan. Nanti ada
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan. Langkah berikutnya adalah kita stabilkan, kita menanyakan keyakinan. Nah, langkah ini adalah suatu langkah yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan itu yang seperti apa. Ya, ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan mereka, maka guru dapat membuat mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui strategi kita juga dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang mengizinkan. Kata-kata meyakinkan ini contohnya apa keyakinan kelas kita. Jadi ketika anak bersalah, kita ingatkan lagi apa keyakinan kelas kita yang sudah kita beri. Jadi dari keyakinan kelas itu ajinya mereka ambil. Jadi kita ingatkan lagi keyakinan mereka. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kita sudah menyepakati apa di awal. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi kita tanyakan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ketika mereka punya gambaran-gambaran masa depannya, fokus kita sekarang adalah mewujudkan mereka untuk bisa mengubah dirinya itu menjadi manusia, menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan keinginan. Setelah mereka melakukan kesalahan tadi, jadi awalnya dia bersalah, kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan salahnya, dan setelah itu kita menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak salah itu tidak langsung dijud, ini salah di sini enggak, ya dijaz ya. Apa bahasa Indonesia ini membentukkan saya dijaz? Maaf bahasa saya. Nah, saya sudah pernah menerapkan sedikit restitusi pada Nadia. Ini permasalahan yang kemarin adalah dia itu saat mengikuti latihan atau dia itu kelas 11, ya adik kelas 10. Saat itu dia ditugaskan oleh sekolah untuk mendidik adik-adiknya agar dia siap mengikuti lomba Jingawi untuk persiapan dari Jingawi. Saat latihan dia itu melihat atau menemukan adik-adiknya itu tidak serius. Jadi adik-adiknya itu yang ngomong sendiri, guyonlah, kelecon. Nah, itu sudah diingatkan berkali-kali, tetapi ini anaknya itu masih apa ya? Masih tetap dilakukan. Nah, akhirnya si Nadia ini berteriak karena kesal, bengak gitu ya. Berteriak karena kesal. Kemudian posisinya setelah anak itu berteriak, suasana jadi hening. Jadi anak-anak yang diajar tadi, karena dia ini maksudnya ke pramuka ya, anak-anak pramuka, jadi diajar tadi langsung hening. Dia juga melakukan, kemudian dia anak-anak yang diajar tadi itu dia juga melakukan sesuatu yang lain, tetapi seperti suasananya seperti canggung. Iya, karena setelah dia dibentak dan dia marah. Nah, kemudian yang ini saya tanyakan, jika Anda di posisi Nadia, kemudian Nadia bermasalahnya seperti ini, segera siap bagaimana yang akan Anda terangkan? Jadi ketika permasalahannya tadi berteriak karena alasannya tadi sudah diingatkan, tetapi anak-anak masih saja tetap sama, kemudian dia berteriak. Nah, sebagai guru kita coba menerapkan restitusi tadi, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan salah dan menerapkan keyakinan. Yuk, siapa yang bisa atau kita buat lembaran itu untuk jawaban masing-masing. Ini sebagai apa ya, untuk dari pemahaman Anda semua terkait apa yang saya sampaikan tentang materi disiplin positif. Mungkin langsung atau jalan untuk kelas? Oh, langsungan saja. Oke, monggo. Siapa yang mau mencoba di awal? Iya, Pak Cici. Kemungkinan
kita lakukan diminta dulu di anak itu biar tidak merasa bersalah saat melakukan kesalahan tersebut. Maksudnya kemudian melakukan kerja juga apa kamu teriakkan itu memang tidak benar, kamu begitu. Terus kita validasi apa kesalahannya, kamu kok bisa teriak itu ya, itu kita validasi apa kesalahannya ya, dia akan menjawab sesuai karena tadi tidak ada soalnya juga biasa itu saja nggak bisa pak gitu. Terus kita menanyakan keyakinannya apakah seperti itu nilai-nilai dalam kebangsaan atau seperti itu, dia kan enggak tidak tahu itu penting, dia juga akan ada respon. Akhirnya ada kesimpulan bahwa dengan dia pun tidak masalah. Terus nanti ada solusi bagaimana menangani teman-temannya. Terima kasih jawabannya Pak Didik. Ini ada jawaban yang lain. Untuk kasus tadi, stabilkan identitas itu pertama kita sebagai pendidik menanyakan dulu permasalahannya kepada adik tadi. Setelah bercerita, lalu kita seolah-olah ikut yang apa yang disampaikan itu kita mendukung. Dia salah karena apa? Ya kita pengaruhi sebagai manusia, kita akan marah ketika ada respon yang tidak sesuai dengan kita. Kemudian kita validasi. Bagaimana tindakanmu itu kalau seperti itu efeknya akan seperti apa? Bagaimana perasaan kamu ketika kamu misalkan jadi anak yang dibentak? Terus kemudian menanyakan keyakinannya. Kamu bagaimana seperti itu? Kamu juga terima enggak kalau di posisi seperti itu? Terus kemudian yang selanjutnya setelah seperti itu untungnya tidak hanya berteriak saja, tidak ke hal yang lain. Setelah itu baru bagaimana pemecahannya kalau masalah seperti itu. Keyakinannya pasti dia tidak mau ya itu salah gitu. Dia akan meyakinkan pasti akan menjadi lebih baik. Itu kalau penafsiran saya dengan masalah seperti itu. Jadi menyadarkan anak juga tentang tindakannya. Atas tindakannya, tapi kemudian kata-kata yang sesuai dengan konsep segitiga resolusi. Mungkin ada jawaban yang lain, gimana soal jawabannya? Ada jawaban yang lain dari Mas Ibu. Monggo. Orang sama itu. Kalau saya masih bingung, permasalahan di sini itu yang kalau saya masih bingung. Artinya begini, yang mau kita nilai itu adalah tindakan siapa tadi ya? Dia yang berteriak tadi. Apakah tindakan dari anak-anak teman-teman adik didiknya itu yang rame tadi? Nah, itu kita mau yang kita nilai yang mana ya? Kita masih bingung. Nah, ini tadi adalah salah satu studi kasus yang kita terapkan pada Nadia. Jadi penyelesaiannya adalah kita fokus ke Nadia. Jadi nanti setelah kita fokus ke Nadia, ini nanti Nadia akan menyelesaikan lagi dengan adik-adiknya. Berarti yang kita nilai adalah tindakan Nadia yang berteriak tadi kita anggap itu tindakan yang kurang tepat. Berarti kita pikirkan lagi. Artinya kita jelaskan, kita bahas yang mana ya. Kajiannya dulu. Monggo Pak. Mana yang stabil dan identitas, mana yang validasi, mana yang tidak. Berarti itu kan ya, berarti Nadia itu tindakan kita untuk penagihan. Ya, tindakan kita ke Nadia. Ya berarti langkah yang pertama ya seperti resolusi itu menurut saya itu menstabilkan, dimulai dari menstabilkan identitas. Ya, jadi kita stabilkan identitasnya, kita menyadari bahwa apa yang dilakukan Nadia itu sesuatu yang wajar dilakukan. Ini kata emosi tadi ya. Kemudian validasi tindakannya adalah bagaimana? Untuk validasi ya, menanyakan boleh saya tahu alasannya. Nah, itu dia Nadia kan bercerita begini. Nah, sudah
berbicara atau berhenti ngomong seperti itu. Nah ternyata misalkan iya Bu, iya, tetapi nah dampaknya tidak mereka seperti dia seperti apa ya, langsung dia ada sesuatu yang tidak nyaman gitu. Jadi benar dia tetap serius, tapi seriusnya itu tidak nyaman. Jadi seperti terpaksa. Nah setelah itu kita stabilkan identitas lagi. Apakah dengan seperti itu yang kamu harapkan? Tidak, tidak. Harapannya kan tidak seperti itu. Nah kita ingatkan bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu selalu ada konsekuensi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus memikirkan nanti kalau kita melakukan A berarti konsekuensinya itu apa? Dan jangan tadi dengan berteriak ternyata konsekuensinya adalah anak-anaknya jadi benar-benar diam, tetapi ada perasaan nggak tahu perasaan bagaimana ya, nggak enak dari mereka. Jadi mereka kesannya adalah seperti mengikuti dengan tidak sepenuh hatinya. Nah seperti itu. Kemudian apakah ini benar? Tidak. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, kamu berikutnya apa untuk memperbaiki yang sudah terjadi? Kan kalau kita misalnya ya hanya sudah minta maaf gitu ya, tetapi langkahnya yang kamu apa ya mengambil kesalahannya. Mungkin saya minta maaf karena kejadian kemarin, saya sudah mengingatkan begini ya, mungkin dengan kalimat-kalimat positif itu sehingga adik-adiknya itu bisa memahami. Kemudian berikutnya adalah dengan dia juga perlu membuat kesepakatan. Jadi sebelum kegiatan dimulai itu dibuat dulu kesepakatan yang tadi. Jadi selama kegiatan berlangsung dia harus berkenan yang dilakukan apa. Misalkan nanti kok melanggar kesepakatannya aja harus konsekuensinya apa. Nah dengan kejelasan seperti itu mungkin keadaannya akan menjadi lebih baik. Mungkin itu untuk menanyakan keyakinan. Untuk yang ke anaknya kita tidak membahas ke anaknya karena nanti diselesaikan oleh si Majid. Ya, melebar kemana-mana. Mungkin itu ya. Ternyata dengan kita belajar bersama ini kita jadi semakin kuat bagaimana positif itu untuk kita. Dan disiplin positifnya penentunya adalah dalam menerapkan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, tetapi juga tetap bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan standar nasional ini. Jadi yang perlu saya tegaskan adalah untuk melakukan disiplin positif itu memang disiplin. Tetapi kalau kita tidak melakukannya sedikit demi sedikit, maka kita akan menjadi guru yang benar. Terlalu egois, tidak memperhatikan murid, dan itu akan menjauhkan kita dari tujuan dari pelajaran Pancasila, itu menjadikan murid yang merdeka belajar. Dengan yang egois itu kita tidak memberi kebebasan atau kemerdekaan bagi murid. Jadi kita sebagai guru itu juga harus memiliki disiplin positif ini. Biar ke depan itu kita bisa mewujudkan dimensi 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu membentuk insan yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasi panjenengan semua mendengarkan diseminasi saya. Semoga ke depan kita bertemu di kesempatan yang lebih baik.